Selamat berjumpa kembali dalam media pembelajaran agama Katolik. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam materi kita yang baru, yakni tentang karya-karya Tuhan Yesus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kisah percakapan dengan Nikodemus. Kemudian yang kedua, Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang. Dan yang ketiga adalah kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Baiklah, kita akan mengawali pada bagian yang pertama, yakni percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam materi ini, kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, yakni meneladan Nikodemus yang dengan tulus mencari kebenaran sejati demi masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru sesuai dengan ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Anakku yang dikasihi Tuhan, kita pasti sudah terbiasa mendengar kata jujur. Namun, kali ini untuk lebih fokus pada pembahasan, saya akan mengajak untuk melihat apa sih arti yang sebenarnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata jujur itu ternyata ada 3. Yang pertama, lurus hati. Yang kedua, tidak curang. Dan yang ketiga adalah tulus ikhlas. Sedangkan dari sisi kata bendanya, kejujuran itu bermakna suatu keadaan jujur atau suatu ketulusan hati dan kelurusan hati. Nah, dari definisi ini kita melihat ada 2 hal yang penting yang dapat kita pelajari tentang kejujuran ini. Bahwa kejujuran itu mempunyai 2 sisi. Yang pertama, jujur dalam perkataan, dan yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Bagaimana kita dapat jujur dalam perkataan? Berasal dari pikiran yang murni, maka kejujuran itu akan keluar dalam setiap perkataan dan terjaga kebenarannya. Sedangkan pada perbuatan, dari kedalaman hati yang suci, maka setiap perbuatan akan melahirkan suatu ketulusan. Namun, dalam kehidupan ini, kita menemukan kenapa ya masih banyak orang yang lebih memilih sikap tidak jujur. Kalau kita lihat lebih dalam, biasanya orang tidak berani berjujur itu adalah untuk menutupi kekurangan, kelemahan, atau kesalahannya. Dengan ketidakjujurannya, orang merasa aman, merasa nyaman, meskipun memiliki kekurangan dan kelemahan atau kesalahan sekalipun. Nah, kita melihat di sini betapa ketakutan untuk mengakui kebenaran itu menjadi suatu kebiasaan yang buruk yang harus kita buang dari kehidupan kita. Karena hal itu akan menjauhkan kita dari berkat dan keselamatan Tuhan. Kita harus memiliki semangat yang baru. Berani selalu bersikap jujur, mengatakan kebenaran apa adanya,
dan juga memiliki kebijaksanaan dalam memilih jalan hidup. Berani mengubah cara hidup yang salah menjadi benar dan akhirnya membawa kita masuk dalam kerajaan Allah serta menerima kebahagiaan kekal di surga, seperti halnya pengalaman dari tokoh kita hari ini, yakni Nikodemus. Mari kita coba bersama menyaksikan kisahnya. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam, ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel. Mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Ada
Luar biasa, bukan? Dalam kisah Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21 tadi, kita bertemu dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang Farisi, seorang yang terpandang di dalam kehidupan masyarakat. Namun, dia mau datang kepada Yesus untuk bercakap-cakap tentang kerajaan Allah. Ia datang karena tertarik pada pengajaran Yesus yang dinilainya sebagai kebenaran yang sejati, yang sungguh dapat membawanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kejujuran, ketulusan hatinya inilah yang membuat Nikodemus berani meninggalkan segala keagungan yang dia miliki sebagai seorang pemimpin dan segala resiko yang bisa ditanggungnya karena dia justru mau belajar kepada Yesus. Nah, mari untuk memperdalam materi ini, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan untuk pendalaman materi ini. Yang pertama, siapakah Nikodemus itu? Untuk apa ia datang kepada Yesus? Yang kedua, apa maksud dilahirkan kembali menurut Yesus? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika orang ingin dilahirkan kembali? Yang keempat, berilah contoh pengalaman pribadi kalian. Bagaimana kalian berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, coba lihat lebih dalam pengalaman kalian, yakni dengan melihat perasaan kalian setelah kebiasaan buruk kalian berubah menjadi baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat menambah pengalaman kalian di dalam mendalami pembelajaran tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus ini. Tuhan memberkati kita semua.